Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Gudofris Pemuda, absen 13 11 IPS 2. Nah, saya Samuel Evan Gastaduan, nomor absen 33, kelas 11 PS2. Oke. Halo guys, pernahkah kalian tergoda dengan kelezatan kuliner khas daerah yang bikin lidah bergoyang? Atau kalian ingin tahu bagaimana industri kuliner bisa mendongkrak ekonomi dan pariwisata? Nah, di video ini kita bakal menjelajah dunia kuliner kekinian dari kelezatan rasa hingga peluang bisnis yang menjanjikan. Langsung aja, ini dia. Review 5 jurnal yang membahas tentang dampak dan aspek penting dalam dunia kuliner kekinian. Let's go! Jadi sebenarnya apa aja sih jurnal yang sudah kita baca? Jadi ada 5 nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah Festival Guang Village, terus yang kedua, potensi wisata kuliner di Padang, yang ketiga, pengaruh promosi media sosial, suasana restoran dan cita rasa produk, yang keempat, pemanfaatan Google Maps untuk UMKM kuliner, dan yang terakhir. dampak bisnis kuliner online terhadap pertumbuhan ekonomi. Langsung aja kita bahas semuanya. Teman-teman pernah mendengar tentang Festival Desa Guang di Bali? Nah, di jurnal yang pertama ini membahas bagaimana festival ini memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, untuk menarik pengunjung. Model komunikasi AEDDA atau Awareness, Interest, Desire, Decision, and Action digunakan untuk mempromosikan festival dan meningkatkan partisipasi, dan hasilnya festival ini sukses menarik 10.000 pengunjung dan memberikan dampak positif bagi pariwisata di Bali. Keren banget ya, mantap. Nah, siapa sih yang nggak ngefans dengan kuliner Padang? Jurnal kedua ini meneliti potensi wisata kuliner Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa wisata kuliner Padang punya daya tarik yang luar biasa untuk menarik wisatawan. Tapi, ada beberapa masalah yang perlu diatasi untuk mengembangkan potensi ini secara optimal. Lanjut, jurnal yang ketiga. Pengaruh promosi media sosial, suasana restoran, dan cita rasa produk. Pernahkah kalian penasaran, apa sih yang ngebuat konsumen memutuskan untuk membeli makanan di restoran tertentu? Jurnal ketiga ini membahas pengaruh 3 faktor penting dalam: pertama, promosi media sosial, lalu yang kedua, suasana restoran, dan terakhir adalah cita rasa produk. Ternyata, ketiganya punya pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi, buat para pemilik usaha kuliner, perhatikan aspek-aspek ini untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, lanjut ke jurnal yang keempat. Di era digital ini, Google Maps jadi alat penting bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Jurnal keempat ini membahas bagaimana UMKM kuliner di Nagari Koto Padang memanfaatkan Google Maps untuk meningkatkan penjualan. Hasilnya menunjukkan bahwa platform ini mempunyai potensi besar untuk membantu UMKM. Tapi, ada tantangan yang perlu dihadapi dalam mengoptimalkan strategi promosi melalui Google Maps. Yang terakhir, ini dia yang ditunggu. Dampak bisnis kuliner online atau yang biasa kita pakai. Nah, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernahkah kalian memesan makanan online melalui GoFood? Sering dong, aku juga sering. Jurnal kelima ini meneliti dampak bisnis kuliner online terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa bisnis kuliner online seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan omset, penjualan, dan PDRB sektor perdagangan makanan dan minuman. Jadi benefitnya banyak banget ya, mantap. Nah teman-teman, dari kelima jurnal yang sudah kita baca dan sudah kita simpulkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga dampak yang besar terhadap ekonomi dan pariwisata dengan memanfaatkan Media sosial meningkatkan kualitas makanan, menciptakan suasana yang nyaman, dan menggunakan teknologi yang baik. Industri kuliner bisa berkembang pesat dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.